menjadi pendamping masyarakat dalam literasi digital melalui program Pandu Digital. Kominfo melalui 4 pilar literasi digital mengharapkan adanya peningkatan kemampuan individu menjadi lebih kritis dalam berpikir serta memahami teknologi dan informasi bagi masyarakat Indonesia. Adapun 4 pilar yang hari ini akan kita sharing bersama-sama, yaitu digital skill atau kecakapan digital, kemudian etika digital, budaya digital, serta keamanan digital. Penjelasan 4 pilar tersebut nanti akan hadir bersama kita 3 narasumber yang mewakili masing-masing pilar, yaitu nanti ada Ibu Wening, SPD MPD dari Kepala Sekolah SMKN 8 Surakarta. Kemudian ada Bapak Rizky Adi Purwanto dari Pandu Digital Indonesia Biru yang akan menyampaikan pilar keamanan digital. Kemudian yang terakhir ada Ibu Cut Zakiah dari Sanggar Penulisan Pena Ananda yang akan menyampaikan materi tentang kecakapan digital. Dan tak lupa sebelum kita mulai acara pagi ini, saya menyapa dulu Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, serta seluruh siswa-siswi SMKN 8 Surakarta. Pagi ini sepertinya ada di aula ini ya. Selamat pagi teman-teman dari SMKN 8 Surakarta yang hari ini sekalian mengikuti MPLS, sekalian mendapatkan materi literasi digital. Terima kasih untuk SMKN 8 Surakarta. Kemudian saya ingatkan kembali untuk peserta yang sudah gabung dalam acara ini untuk mendaftarkan diri di link yang sudah di-share di WhatsApp group maupun di-share di chat Zoom ya. Agar kegiatan ini berjalan lancar, saya informasikan tata tertib ya. Pastikan mikrofon dalam keadaan mati. Kemudian semua teman-teman bisa mengikuti dengan rasa hormat saat pemutaran lagu Indonesia Raya. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom chat Zoom atau teman-teman bisa menuliskan di ini ya, di chat WhatsApp grup yang sudah dibentuk. Kemudian teman-teman diharapkan mengikuti seluruh kegiatan sampai selesai, mengisi absensi dan mengunduh sertifikat. Ketika sesi berlangsung, diharapkan kamera untuk terus menyala ya, agar kita saling mengetahui kalau kita masih aktif dalam kegiatan hari ini. Oke, agar kegiatan pagi ini berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh para narasumber kita dapat dipahami oleh seluruh peserta, marilah sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar selalu timbul rasa semangat, cinta, dan bangga menjadi bangsa Indonesia, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya secara hikmat.
Demikian tadi lagu Indonesia Raya sudah kita dengarkan bersama. Semoga menambah rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, kita mau menyapa-nyapa dulu nih ketiga narasumber kita yang sudah hadir. Selamat pagi, ada Ibu Wening selaku Kepala Sekolah SMKN 8 Surakarta. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Nanti akan membawakan pilar apa, Ibu? Saya akan membawakan pilar tentang penggunaan digital untuk menambah wawasan kebangsaan, Mbak. Sedikit bocorannya kira-kira tentang apa, Ibu? Jadi kalau kita di SMK 8, terutama anak-anak yang baru yang sudah sekolah di SMK 8, supaya bisa memanfaatkan literasi digital mereka dengan karya-karya mereka sejak mereka dini, sejak mereka sekolah di SMK 8. Misalnya yang karya-karya mereka tentang tarian, karya mereka tentang pedalangan, dan ini nanti akan menambah wawasan kita, kebangsaan kita, cinta tanah air pada bangsa kita, dan yang terpenting adalah kita akan melestarikan budaya-budaya bangsa yang mungkin sudah generasi muda yang melupakan. Tapi kalau dengan ini literasi digital diharapkan anak-anak itu langsung Bu ya Bu ya nanti mengakses semua karya-karya mereka di medsos kayak gitu. Oh, SMK 8 kebetulan SMK di bidang seni dan budaya, nggih, Bu. Ya, jadi SMK 8 itu mempunyai 6 jurusan. Yang pertama adalah seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan itu terdiri dari seni pedalangan, seni musik, seni karawitan, dan seni tari. Kemudian ada lagi jurusannya seni broadcasting dan seni desain komunikasi visual, kayak gitu. Oh, Dan siap ini Ibu, cocok. berarti cocok sekali ketika Ya, publikasi budayanya melalui dunia digital. Baik Ibu, terima kasih. Nanti Ibu akan mendapatkan jatah di pemateri pertama, tapi sebelumnya saya menyapa pemateri kedua dulu. Ada Bapak Rizky Hadi, selamat pagi. Selamat pagi Kak Betty. Oke, Bapak Rizky Hadi dari Pandu Digital Indonesia Bed Biru nanti akan menyampaikan materi apa? Materi keamanan digital Kak, terkait Keamanan keamanan digital itu gimana sih? Apa ada satpamnya di dunia digital? ini Kak, kan kita tidak terlepas dengan yang namanya internet ya. Tentu dengan kemudahan teknologi pasti juga ada sisi positif dan negatif. Nah, terutama juga dalam hal keamanan itu penting sekali ya. Mengingat juga banyak eh, penipuan seperti itu, kemudian pencurian akun, data pribadi dan sebagainya seperti itu Kak. Jadi itu Oke, kita perlu udah nggak sabar diamankan. nanti, tapi Oke, kita nyambung lagi nanti di materi. Lanjut saya menyapa dulu pemateri ketiga kita. Ada Ibu Cut Zakiah, beliau adalah owner dan founder penulisan Sanggar Kepenulisan Pena Ananda nih, yang akan menyampaikan digital skill ya, Ibu ya. Betul. Apa sih kecakapan apa yang mau dibawa ke ranah digital ini? Ya, terima kasih Kak Feti. Kebetulan karena kami juga dari Sanggar Kepenulisan Pena Ananda, nanti akan saya kupas terkait bagaimana media digital ini memberikan peluang yang sangat besar bagi kita semua untuk merekam jejak kita, termasuk merekam jejak budaya, prestasi dan kreasi nanda-nanda semua dalam bentuk tulisan. Karena salah satu Allah sebentar. Karena salah satu dari produk digital itu adalah platform-platform kepenulisan yang bisa diakses oleh kalian semua. Itu Kak Feti. Oke, siap. Terima kasih. Sepertinya ketiga narasumber kita semua sudah siap dengan materi yang semoga membawa insight untuk teman-teman semuanya. Langsung aja saya kembali ke Ibu Bening. Selamat pagi, Ibu. selamat pagi, Langsung Hetty ya. siap, Ge? Siap, Monggo siap. 20 menit saya persilahkan untuk Ibu Bening menyampaikan materinya. Siap. Terima kasih kepada Mbak Feti dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan
menyampaikan materi saya, yaitu budaya digital dalam membangun karakter seni budaya. Yang akan saya sampaikan pada kegiatan Literaga Digital pada kegiatan MPRS pada siang hari ini. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Jadi kepada anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah bertemu, nggih. Oke, nama saya adalah Wening Sukmanawati, SPD MPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Surakarta yang dilahirkan di tanggal 18 April 1972. Mengawali karir saya adalah sebagai guru kimia di SMK Negeri 2 Surakarta. Kemudian setelah itu 2006 saya baru angkat menjadi PNS, dan 2016 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 7 Surakarta hingga tahun 2020. Kemudian tahun 2020 sampai 2022 saya diangkat menjadi kepala SMK Negeri 4 Surakarta, dan akhirnya 12 Juli 2022 saya diangkat menjadi kepala SMK Negeri 8 Surakarta. Itu sedikit perkenalan saya. Semangat, kita juga termasuk anggota dulu GLS ya. Jadi kita kemarin aktif waktu saya di SMK 7, aktif mengikuti literasi-literasi, tapi belum digital seperti sekarang ini, yang masih kemarin masih luring dan sebagainya, membaca buku dan sebagainya. Mungkin literasi digitalnya masih tidak sama seperti dengan yang dulu. Dulu belum ada ya waktu saya dulu. Sekarang sudah anak-anak. Yang akan kita bicarakan hari ini, bagaimana kita berliterasi digital yang baik dengan upaya sesuai dengan jurusan kalian, supaya ini akan menambah wawasan kebangsaan kita. Jadi literasi digital adalah jadi anak-anak, monggo anak-anak bisa menyaksikan dulu, nggih, bisa diam dulu, kita dengarkan dulu ketiga narasumber nanti dan nanti kalian bisa bertanya seperti itu. Literasi digital adalah ini ya, jadi atau mulai industri atau pengetahuan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan-jaringan untuk mempermudahkan dan memperkenalkan karya-karya kita kepada orang lain seperti itu. Nah, digital culture juga sama, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, dan memeriksa, membangun wawasan kebangsaan dan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak sekarang kan kalian sudah punya HP, medsosnya sudah ada di WA, kalian sudah setiap hari buka Instagram, dari bangun pagi kamu sudah buka Instagram, buka Facebook ya, kemudian buka di media lain TikTok dan lain sebagainya. Nah, kalau saya berharap ketika kalian anak-anak ini sudah masuk di SMK Negeri 8 Surakarta, kalian adalah anak-anak yang hebat. Harusnya apa yang di-share-kan di media sosial ini adalah karya-karya kalian. Jadi misalnya besok pagi saya akan berlatih Ontowecono. Nah, itu mereka kamu share gitu ya, di-share-kan di media sosial. Itu juga beri komen, beri tag-nya ya di Instagram kamu dan lain sebagainya. Sehingga nanti kamu akan dilihat oleh karya orang lain. Ternyata ini ya, yang namanya Johan ini bisa membuat karyanya di media sosial seperti itu. Nah, ini nanti kalau kalian punya karya-karya terbaik kalian yang kamu gunakan untuk ada di Facebook, ada di WA, ataupun di TikTok, ataupun di Instagram, atau di YouTube, saya yakin ini akan menambah wawasan kita. Jadi anak-anak yang seusia kalian, yang menjadi sahabat kalian, yang dulunya belum mengenal apa itu budaya, bagaimana budaya yang ada di Solo, bagaimana tariannya, bagaimana seni karawitannya, bagaimana seni musik khas Solo, keroncongnya, mereka akan kenal. Sehingga otomatis virus yang akan disampaikan kepada anak-anak ini benar-benar dapat menyerapkan kepada semua teman-teman kita yang menjadi teman-teman kalian di medsos. Sehingga apa yang terjadi? Budaya-budaya ini akan dikenal oleh anak-anak kita. Jadi mereka akan mengenal, oh berarti cinta, oh iya loh, bentuk Sundaratari Ramayana itu kayak seperti itu toh.
oh tari Rantoyo itu kayak seperti itu ya. Oh iya, untuk pedalangan cerita-cerita Ramayananya kayak seperti itu ya. Jadi mereka anak-anak akan memberikan wawasan kebangsaan yang hebat dan menambah kekayaan yang hebat di negara kita. Tapi ingat ya, jadi anak-anak sekarang tolong yang di-share itu adalah yang memang karena kita membawa sebuah SMK yang merupakan SMK pelestari budaya, jadi anak-anak harus bisa memberikan materi-materi ini kepada teman-teman kita yang ada di medsos. Ya, banyak sekali sekarang kalau kita perhatikan anak-anak itu nge-share-nya yang tidak genah-genah, ya itu nanti akan membuat hal yang tidak baik. Tapi begitu kamu nge-share-nya adalah karya-karya kamu, ya, karya-karya kamu, kemudian apa yang kamu lakukan tiap hari di media sosial terhadap karya-karya kamu, sehingga nanti kamu akan dilihat orang, di-like, kemudian nanti akan dijawab, wah karya kamu bagus sekali, bisa nggak besok pentas di sini? Kamu bisa nggak seperti ini, jangan seperti ini. Nah, itu semuanya bisa kita lihatkan pada literasi digital. Jadi HP yang kamu pegang itu jangan digunakan hal yang kurang baik ya, tapi gunakan HP kalian sebagai media literasi kalian untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Jadi kalau nanti misalnya seperti ini kita nulis ya, nulis di Instagram. Hari ini kita ada latihan Rantoyo. Apa itu tari Rantoyo? Kita menulis. Nah, itu sudah artinya kamu sudah berliterasi, menulis dan sebagainya. Atau kalau kamu yang tidak suka menulis, buat video. Halo teman-teman, saya hari ini ada di kegiatan MPLS di SMK Negeri 8 Surakarta. Hari ini saya akan mempersembahkan sebuah tarian yang merupakan tarian khas daerah saya. Mau tahu tarian daerah khas saya itu apa? Nah, seperti ini, bla 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 seperti ini. Nah, sehingga media sosial atau literasi digital yang anak-anak berikan di situ akan bermanfaat kepada teman-teman kalian. Dan ini akan menambah wawasan kalian bagaimana kalian bisa mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia lewat medsosnya kalian. Seperti itu. Jadi kepada anak-anakku semuanya, saya himbau gunakanlah media sosial itu dengan baik seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana supaya kalian ini bisa mengembangkan budaya ini ya, literasi digital ini. Kalian bisa membaca ya, membaca lewat literasi digital tentang wawasan kebangsaan kita. Apa makna sebenarnya yang akan kita petik di era digital ini. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus melakukan transformasi dengan adanya tekad dengan teknologi digital. Jadi kamu kalau tidak menggunakan teknologi digital, kamu akan memberikan karya kamu, akan memasarkan hasil karya kamu, itu tidak akan bisa. Ya sekarang kalau kita hanya nge-share lewat temannya tidak bisa. Tapi begitu kalian memasarkan karya-karya kamu kelak, ketika kamu sudah masih berada di SMK 8, maka secara otomatis literasi digital ini sangatlah menjadi hal yang pokok buat kalian. Tapi hati-hati ketika kalian menggunakan literasi digital ini. Jangan sampai kita ada tertipu dan nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang lainnya tentang bagaimana keamanan kita untuk berdigital. Jadi yang saya ungkapkan di sini, mari anak-anak semuanya silahkan karya-karya kalian upload di media sosial, kalian berikan ini ya, Canva-nya yang bagus, nanti tulis di Canva yang bagus, di Canva itu diuraikan, kamu langsung teks di Instagram kamu, kemudian di WA kamu, status kamu tiap pagi memperkenalkan budaya-budaya yang ada pada kita, kemudian kamu tagkan juga di TikTok kamu, ini loh budaya Indonesia, ini loh karya-karya saya yang sudah saya geluti, ini loh seni musik yang sudah saya geluti seperti itu dan seperti itu. Akhirnya kamu nanti akan benar-benar bisa memasarkan wawasan kebudayaan ini kepada khalayak yang ada di sekitar kita. Sehingga
warga semuanya yang seusia kamu nanti akan cinta kepada tanah. Ya, itu mungkin yang saya berikan kepada anak-anak. Jadi bagaimana nanti caranya kita ngetak di Instagram, saya yakin kamu lebih pinter. Tapi bagaimana nantinya supaya anak-anak itu bisa memberikan materi-materi itu di medsos kalian. Itu yang perlu kalian lakukan. Namanya literasi digital kayak seperti itu. Bisa lewat video, kemudian bisa lewat tulisan-tulisan kamu, bisa lewat tulisan-tulisannya, atau kalau yang tidak bisa menulis, saya lewat video, Bu. Saya bisa ngomong, oke, diomongkan. Kamu tag video kamu dan lain sebagainya. Nah, saya yakin anak-anak khususnya kelas 10 yang hari ini MPLS, persiapkan karya-karya kamu dengan baik. Persiapkan seluruh karya kamu dengan baik dan betul kamu unggah di medsos tersebut. Sehingga nanti hal itu akan menjadi kebutuhan pokok kamu. Ya, jadi kamu akan memahami, oh ini kebutuhan pokok saya. Setiap pagi saya harus bisa menulis, setiap hari pagi saya harus bisa berbagi kepada teman-teman, sehingga budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya karena SMK Negeri 8 Surakarta adalah SMK Pelestari Budaya, saya yakin anak-anak bisa menyebarkan virus budaya ini ke seluruh di media sosial. Siapa tahu medsos kamu bisa dikenalkan oleh anak orang luar negeri. Akhirnya mereka tag kita. Nah, itu manfaatnya seperti itu. Jadi mari gunakan HP kita, internet-internet yang sudah kita punya di sekolah, yang sudah diberikan oleh sekolah dengan fasilitasnya, hotspotnya. Gunakan itu untuk hal yang baik, untuk kita melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu Mbak mungkin secara singkat dari saya kepada anak-anakku semuanya. Jadi intinya anak-anakku, karya-karya kamu harusnya diupload oleh media sosial. Karya-karya kamu mari kita uploadkan di Instagram kalian sesuai dengan ini ya, mau ada video karena kemampuan saya itu adalah membaca. Berarti saya harus memvideo, berarti saya harus pakai video. Tapi kalau kemampuan saya itu menulis, berarti mereka akan menulis di karya-karya kamu. Itu kamu lakukan tiap hari. Jadi ketika kita buka HP, kalau sekarang dia nggak bisa buka WA-nya siapapun, tapi langsung kita buat status kita, buat ini selalu cinta pada tanah air, selalu melestarikan budaya. Saya yakin itu nanti akan menambah wawasan kita. Ya, anak-anakku selamat berkarya di SMK Negeri 8 Surakarta. Semoga selalu sukses ya dengan karya-karya kamu, supaya karya-karya ini bisa dinikmati oleh seluruh warga dunia karena mereka mengenal medsos kamu. Nanti kamu akan, kalau misalnya di YouTube, oke, YouTube-nya kita isi dengan YouTube-nya kamu, akun kamu. Siapa tahu nanti yang datang yang subscribe ke YouTube kamu itu banyak sekali seperti itu. Itu mungkin yang saya berikan kepada anak-anak semuanya secara singkat ya, tidak ada 20 menit ini. Boleh ya Mbak ya, nanti saya buka untuk pertanyaan yang paling banyak karena saya yakin bagaimana bisa mengupload dan bagaimana ya, intinya mari karya-karya kita sebarkan di media sosial kita ya, di media sosial kalian, jangan karya-karya yang memang itu tidak berguna buat kita sebarkan. Supaya apa? Supaya wawasan kebangsaan kita, budaya kita untuk cinta tanah air itu selalu akan tertanam pada kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wening ya, pengantarnya luar biasa, materinya luar biasa untuk teman-teman. Kebetulan kalau nggak salah ini saya dapat info dari tim itu kelas 10 baru masuk ya Ibu ya. Ya. Ya, baru masuk. Jadi teman-teman semua yang hari ini ikut literasi digital semoga bisa memanfaatkan dunia digital untuk mengposting karya-karyanya dengan bijak gitu ya. Jangan yang penting viral tapi nilai-nilai budayanya tidak kita indahkan, kita ngabaikan gitu. Oke Ibu, bagi yang ingin bertanya kepada Ibu Wening tentang budaya digital, boleh silahkan langsung menuliskan nama, kelas, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa.
Saya mengingatkan kembali untuk seluruh teman-teman peserta kegiatan pagi hari ini, yang belum melakukan pendaftaran, silahkan melakukan pendaftaran dan klik daftar hadir, unduh sertifikat di link yang sudah disediakan. Ada di kolom chat Zoom, ada juga di grup WhatsApp yang sudah teman-teman ikuti ya. Di grup WhatsApp udah berapa ratus orang, banyak yang belum melakukan pendaftaran dan silahkan absensinya, jangan lupa. Kemudian langsung aja kita ke narasumber kedua. Kalau kita udah ngomongin bagaimana memposting karya, mengenalkan budaya kita ke ranah nasional bahkan internasional melalui dunia digital yang tidak berjarak ini, kita juga harus mewaspadai nih. Ada ancaman-ancaman kejahatan seperti apakah di dunia digital? Apakah semua yang di dunia digital itu baik? Apakah semua aman gitu ya? Kita belajar ke pemateri kedua kita. Halo, selamat pagi Bapak Rizky Adi. Selamat pagi Kak Fetty. Oke, pilar keamanan digital udah ditunggu sama teman-teman ya. Apalagi kemarin saya pernah acara sama Dinas Perlindungan Anak, itu usia kenakalan remaja atau terbuai dunia digital itu malah usia SMP mau ke SMA awal ya. Banyak kejahatan mulai dari love scam dan sebagainya. Mungkin nanti bisa diperjelas seperti apa. Langsung aja 20 menit untuk Pak Rizky Adi, silahkan. Oke, terima kasih Kak Fetty. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SMKN 8 Surakarta, Bu Weni, selaku Kepala Sekolah, kemudian pemateri kita Mbak Cut, moderator kita Mbak Fetty, dan teman-teman semuanya, siswa-siswi yang saya banggakan. Izinkan kakak untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik, jadi kakak akan sharing tentang bagaimana aman bermedia digital ya, terutama hati-hati dengan rekam jejak digital ya, jejak digital di internet ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita perkenalan lebih dahulu. Nama saya Rizky Adi Purwanto ya, dari Ngawi ya, Jawa Timur. Saya itu aktif di entrepreneur ya, seorang wirausaha dan digital marketer, kemudian juga owner digital agency, kemudian juga pandu digital BBU by Kominfo, aktif juga di organisasi relawan TIK, kemudian di Dekobin. Nah, bagi teman-teman yang ingin nanti lebih jauh sharing atau tanya-tanya, nanti bisa follow @kangrizkyadi ya. Itu aja dari saya. Kita langsung masuk ke latar belakang ya. Ya, ini teman-teman melatar belakangi bagaimana aman bermedia digital, dan ini menurut We Are Social ya, data di tahun ini Januari 2023 bahwa penduduk di Indonesia itu 276 juta dan penggunanya ternyata lebih banyak ya teman-teman. Ada 353,8 juta ya populasi pengguna mobile ya. Jadi satu orang bisa memiliki 2 sampai 3 gadget lebih ya. Kemudian pengguna internet juga lumayan ya, 212 juta ya. Kemudian untuk ini ya, di overview of internet ya, pengguna internet ini, total user yang memiliki user di internet ada 212 juta. Nah ini kemudian juga ada penggunaan jam ya, jam di internet ada 7 jam lebih ya, 42 menit dalam sehari dipakai oleh kebanyakan user di Indonesia ya teman-teman. Nah ini kalau pelajaran di sekolah aja itu sudah full day school ya teman-teman saat ini. Nah terus penggunaan internet 7 jam lebih. Jadi kira-kira teman-teman itu dipakai apa nanti? Kalau pagi berangkat sekolah pasti udah scroll dulu ya, pasti banyak sudah scroll apa TikTok atau update status seperti itu. Nah ini kemampuan teman-teman untuk
memanage internet itu bagaimana. Nanti akan kita bahas ya bagaimana ternyata di internet kita tidak lepas ya dalam bidang sehari, terutama dalam bidang pendidikan juga, itu juga sangat membantu juga teman-teman ya. Nah ini ternyata perubahan gaya hidup jadi serba digital ini menawarkan banyak kemudahan ya dan kepraktisan dalam melakukan berbagai aktivitas ya, terutama teman-teman waktu sekolah seperti ini juga sangat membantu sekali ya untuk mungkin mengakses materi, mencari modul ya seperti itu. Kemudian juga untuk mengupload kegiatan teman-teman, mengupload mungkin ujian, membuat kuis seperti itu ya. Kemudian juga masyarakat semakin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas keuangan ya teman-teman. Selama ini dianggap juga berisiko tinggi ya pada zaman dulu ya, tapi semakin hari semakin juga membuat kemudahan karena mungkin juga di kota Solo ya sangat ramai sekali. Jadi untuk Gojek, Grab itu juga sudah sangat mobil ya, sangat ini ya familiar di teman-teman untuk berangkat dan pulang itu sangat mudah sekali seperti itu. Kemudian juga diperlukan pemahaman masyarakat terkait keamanan digital, penting sekali ya karena pengguna itu sudah sangat banyak sekali ya Kak. Kadang juga kita memakai HP yang smartphone ya, tetapi usernya ini belum smart ya dalam penggunaannya ya. Mungkin sekedar ini ya, skill dasar basic bagi pengguna hanya sekedar klik-klik, tapi ternyata masih ada yang belum mengetahui bagaimana ancaman-ancaman di dunia digital ya, bagaimana kita mengamankan internet kita, gawe kita di internet, bagaimana kita aman ya, kita sehat di internet seperti apa ya. Di sisi lain tingginya aktivitas digital juga membuka potensi buruk ya, ternyata ada juga dampak-dampaknya seperti penipuan dan pencurian akun ya teman-teman. Nah, keamanan digital, apa sih keamanan digital? Yaitu sebuah proses untuk memastikan pengguna layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman, tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Ya, jadi keamanan digital teman-teman harus bisa menjaga ya teman-teman. Nanti akan kita spill ya, dan diharapkan teman-teman memiliki kompetensi keamanan digital itu ya. Apa aja sih? Ternyata ada 5 ya. Yang pertama mengamankan perangkat digital ya teman-teman, diharapkan mampu bagaimana mengamankan ya, mengamankan identitas digitalnya, mewaspadai penipuan digital, kemudian memahami rekam jejak digital, dan mampu memahami keamanan digital bagi anak-anak ya. Nah ini teman-teman kenali dan pahami rekam jejak digital. Jejak digital itu apa sih? Jejak digital yang kita buat ya, teman-teman bisa buat dan kita tinggalkan saat menggunakan perangkat digital ya, menurut dictionary.com. Nah, jejak digital ini merupakan seluruhan data digital yang membentuk jejak digital yang tersimpan di perangkat maupun yang tersimpan di online ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya teman-teman, ketika teman-teman aktivitas berselancar di dunia maya itu ada postingan di media sosial, merupakan jejak digital juga, pencarian di Google, tontonan di YouTube, pembelian di marketplace ya seperti toko online ya, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, kemudian juga jalur ojek online, Gojek, GoFood seperti itu ya, Grab, kemudian aplikasi yang diunduh teman-teman ya di aplikasi mobilnya ya, di App Store-nya, kemudian situs web yang dikunjungi, musik online yang diputar, game online yang dimainkan, data pribadi yang dipublikasikan ya teman-teman. Nah, ada 2 ini ya yang bisa dibuat dan ditinggalkan. Ya, yang dibuat itu akun ya teman-teman, bisa membuat akun di medsos, kemudian membuat akun seperti email juga termasuk akun ya teman-teman. Ya teman-teman daftar untuk membuat ini ya, membuat mengupload APK, mengupload video, mengupload foto seperti itu ya, mengupload dokumen itu nanti pasti membuat akun ya teman-teman. Misalnya membuat tugas seperti itu. Kemudian juga link ya, link yang kita klik ya,
link yang kita klik itu dan kita bagikan ya, seperti teman-teman selesai mengupload ini ya, status, kemudian di-share ulang. Nah, seperti itu juga nanti ada linknya ya. Kemudian agenda kalender ya, foto video yang kita bagikan, kemudian juga yang ditinggalkan ya. Ini yang ditinggalkan, yang tercecer ya di internet maupun tertinggal di charger baik mobil, HP maupun juga laptop teman-teman. Ya, itu ada yang tertinggal ya. Apa yang kita cari, website yang kita kunjungi, ya, video yang kita tonton, ya, iklan yang kita klik, informasi perangkat ya, teman. Kemudian jenis-jenis jejak digital ya, ternyata ada yang pasif ya, ini jejak pasif, apa yang kita cari, kemudian website yang dikunjungi, video yang kita tonton. Nah, ini juga ada Google Map ya. Map itu jejak digital pasif ya, teman-teman. Kemudian juga jejak aktif ya, ini unggahan kita di medsos ya. Ini jenis jejak digital aktif itu ketika teman-teman mungkin mengupload foto. Nah, ini kan aktif. Kalau tidak dihapus ya ada terus ya, terus aktif seperti itu ya, nggak ada luarsanya. Seperti video YouTube juga itu diputar berulang-ulang seperti itu. Formulir online yang kita isi ya, teman-teman mungkin tadi mengisi formulir online itu ya, itu bisa dikatakan aktif, juga dikatakan pasif ketika penggunanya mematikan ya, teman-teman, mematikan untuk linknya ditutup seperti itu. Kemudian juga interaksi di sosial media ya, kok teman-teman komen-komen, saling komen, itu jejak digital pasif ya. Komunikasi di aplikasi percakapan ya, kemudian email. Nah, ada dua sisi mata pisau ya. Kemudian pisau itu kan kalau dampak positifnya bisa untuk memasak ya, dan masakannya jadi enak. Tapi kalau dibuat untuk membunuh, jadi mesin pembunuh yang mengerikan ya, teman-teman. Nah, dampak negatifnya ternyata pencurian data pribadi ya, di internet itu ada seorang user ya atau pelaku yang mencari data pribadi untuk digunakan untuk menipu dan lain-lain ya. Kemudian juga bahan penindasan, pelecehan daring ya. Biasanya ini untuk pemerasan ya. Kemudian memperkaya perusahaan, juga ada perusahaan yang sifatnya untuk memperkaya diri ya dengan mengumpulkan data-data pengguna ya, atau hacker-hacker yang tidak ini ya, yang memungkinkan untuk bertindak kejahatan ya, teman-teman. Kemudian menghancurkan masa depan juga, ini sangat mengerikan sekali ya bagi teman-teman. Jangan sampai jejak digitalnya bisa menghancurkan masa depan teman-teman ya. Dampak positif ya, dampak positif sebagai catatan karya atau prestasi di berbagai platform digital ya, teman-teman bisa memberikan catatan ya, nanti akan dibahas oleh Kak Cut yang lebih dalam ya, nanti bagaimana teman-teman bisa mengupload prestasi, mengupload kegiatan atau karyanya di media digital ya. Kemudian sebagai alat untuk mengungkap kasus kriminal ya, menjadi tempat mendulang cuan ya. Ini juga bisa dimonetize mungkin teman-teman. Nah, tadi juga disebutkan oleh Bu Kepala Sekolah tadi untuk membagikan ulang kegiatan positifnya ya di YouTube dan lain-lain. Kalau di YouTube mungkin bisa dimonetize ya dan menjadi cuan ya, itu lebih produktif ya, teman-teman. Kemudian juga potensi negatif dari jejak digital ya. Nah, ini ada phishing, data yang menjadi sasaran, ada data pribadi. Nama lengkap teman-teman ya, nama, usia, alamat, ini jangan sampai tercantum ya, teman-teman. Jangan sampai terupload ya secara lengkap ya. Kalau bisa buat akun itu mungkin nama depannya asli, nama belakangnya apa gitu ya. Jangan sampai detail gitu ya. Data akun, username dan password benar-benar teman-teman jaga ya. Apalagi juga passwordnya, data finansial ya, informasi kartu kredit ya. Informasi kartu kredit, rekening. Sering sekali ini teman-teman di medsos ini ya mengupload ininya ya, tentang dia bisa jualan online dan laris, dan diupload buku rekeningnya seperti itu ya. Kemudian doxing atau pencemaran nama baiknya,
biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat maupun ini mantan pacar ya biasanya, atau orang lain yang ingin mengintai untuk menyemarkan nama baik, juga bisa ini teman-teman, memeras pelaku ataupun mengupload video senonoh ya, biasanya senonoh, dan mengancam untuk disebarkan seperti itu. Kalau tidak mau disebarkan harus setor uang berapa seperti itu. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya teman-teman. Kemudian juga mempertimbangkan pelamar kerja dari jejak digital. Nah, jejak digital ketika teman-teman mengupload mungkin ya di aktivitas digitalnya ada foto nge-vape, ngerokok, kemudian minuman keras, ataupun berkata-kata kasar ya di medsos. Kemudian teman-teman waktu melamar kerja nanti setelah lulus SMK ya, pasti akan ditanya medsosnya apa ya. Kemudian kalau punya LinkedIn ya disertakan LinkedIn-nya. Tapi kalau di medsos dia HRD itu pasti mengecek ya jejak digitalnya, apakah jejak digitalnya baik atau tidak ya. Seperti itu. Nah, ketika terlacak, kemudian pernah mengupload kata-kata kasar, kemudian juga mengupload tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma. Nah, ini bisa menjadi sebuah penolakan ya dari sebuah perusahaan ya teman-teman. Apa yang perlu dilakukan untuk merawat jejak digital ya? Kendalikan jejak digitalmu melalui sekali keluar bisa dikendalikan. Nah, ini jadi dipikir lagi ketika teman-teman menguploadnya ya, jangan sampai ketika yang mengupload ya semua diupload ya, karena sekali keluar itu bisa saja mungkin teman-teman bisa menghapus, tapi ketika nanti jejak digitalnya sudah terekam ataupun diduplikasikan oleh website lain seperti itu ya, atau sudah di screenshot oleh orang lain, kita tidak tahu ya. Jadi dipikirkan lagi ya posting sebelum ya dipikirkan dulu ya. Kemudian jangan pernah posting identitas diri di medsos ya teman-teman ya, nama lengkap, kemudian KTP, NIK, kemudian sertifikatnya, misalnya NIK-nya lengkapnya itu kan seumur hidup ya teman-teman. Kemudian juga tanggal lahir ya, tanggal lahir ini tidak mungkin bisa dirubah ya, sebisa mungkin teman-teman perlu dijaga ya. Jadi data pribadi ya yang dilindungi ya teman-teman ya, ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, kemudian data yang dikomunikasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian juga data pribadi bersifat spesifik, juga data-data dan informasi kesehatan ya, penyakit-penyakit ataupun ini ya teman-teman, hasil ronsen ataupun apapun ya yang berkaitan dengan kesehatan jangan sampai dipublikasikan ya, seperti itu. Kemudian juga data biometrik, data genetika, kehidupan orientasi seksual ya, kemudian pandangan politik ya jangan terlalu berlebihan ya, kemudian juga catatan kesehatan ya, data anak ya, anaknya mungkin biasanya ibu-ibu, ini biasanya ibu-ibu, mungkin adik-adik punya punya orang tua, mungkin bisa nanti ketika mengupload di sosial media ketika di rumah ya, jangan sampai data anak-anak ini terupload ya teman-teman. Bisa jadi benteng pertama untuk menyampaikan bagaimana melindungi data-data pribadi, mungkin adiknya punya NIK, kemudian juga lahirnya kapan, seperti itu sampai weton jadi upload seperti itu, jangan sampai teman-teman, karena ini melindungi kita, proteksi kita ya untuk kejahatan di masa depan ya. Data keuangan pribadi, data lain yang sesuai peraturan perundang-undangan ya. Nah itu. Kemudian bagaimana teman-teman bisa menghindari, ini ada tips aman bermedia digital. Yang pertama, jangan membagikan informasi penting tentang diri kita dan siapapun ya, termasuk di media sosial ya. Mencari tahu jejak digital yang kita miliki ya teman-teman, mulai sekarang mungkin bisa cek dulu ya, yang memiliki jejak digital bisa di browsing namanya ketika di Google, apakah ada jejak digital yang negatif atau di sosmednya ya, dicek lagi.
bisa teman-teman hapus ya. Mungkin kalau ada kata-kata kasar ataupun foto-foto yang tidak penting seperti itu. Kemudian juga hapus riwayat pencarian ya. Karena mungkin teman-teman bisa ini ya, berada di WiFi publik, kemudian juga di warnet ataupun menggunakan mobilnya orang lain ya, itu tersimpan ya, bisa mungkin password ini juga terekam ya. Jadi hati-hati sekali ya teman-teman, ketika selalu teman-teman diharapkan ya selalu waspada, pantaukan tak dikenal ya, seperti phishing tadi ya. Kemudian diklik langsung ya, ini yang lagi viral ya di WA ya, aplikasi chatting ya, ataupun email yang sering ini WA ya. Ya, kemudian APK-nya secara tidak sadar ada WA APK ya, atau .pdf ternyata bukan ya, tapi aplikasi yang terus diinstal. Kemudian uang 1,5 miliar lenyap ya, ini lagi viral beritanya. Kemudian juga jangan respon panggilan ya, telepon dan pesan yang ujungnya meminta data pribadi atau password atau PIN ya, biasanya juga kode OTP ya. Kemudian mereka biasanya itu mengaku sebagai WhatsApp, sebagai Telegram, ataupun mengaku sebagai Shopee ya, ini ingin membantu dengan dalih membantu, tapi ternyata akhirnya ingin merampas data teman-teman ataupun akun bank teman-teman ya teman-teman. Kemudian sisir aplikasi yang ada di perangkat kita ya, bisa dicek lagi. Kemudian jika ada yang tidak jelas ya silahkan dihapus ya teman-teman, ataupun user-user yang kelihatan mencurigakan bisa unfollow ya teman-teman. Kemudian mulailah membuat konten yang positif ya, karena untuk melawan dampak konten-konten negatif ya, kita perlu memperbanyak konten-konten positif ya, dan lebih bermanfaat lagi ya teman-teman. Ya, juga teman-teman bisa mengaktifkan autentikasi faktor ya, dan verifikasi 2 langkah, bisa kalau di Facebook ada di menu pengaturan, kemudian di keamanan dan login ya, bisa diaktifkan untuk SMS-nya mungkin ya, untuk verifikasi. Di Instagram juga ada di fitur keamanan ya, kemudian juga di WhatsApp ya, teman-teman bisa autentikasi 2 faktor, nah, ini bisa diaktifkan ya untuk melindungi akun teman-teman. Kemudian juga perlakukan password seperti celana dalammu ya teman-teman, karena celana dalam itu tidak ada yang tahu, sangat rahasia, warnanya apa tidak ada yang tahu ya, kemudian bentuknya seperti ada tidak ada yang tahu ya, ganti secara berkala ya, karena password itu sangat mudah sekali dilacak ya. Kemudian juga jangan berbagi pakai ya, jangan sampai dipakai orang lain, jangan biarkan tercecer semua saja, jangan sampai mudah ditebak ya, apalagi mungkin umur, kemudian nama orang tua, biasanya juga 1, 2, 3, sangat mudah sekali ditebak ya teman-teman. Nah, ini kesimpulan dari keamanan digital, yaitu tidak ada yang aman 100% digital ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin ya, karena teman-teman bisa mencegahnya ya sebelum hal itu terjadi ya. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan, sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Kemudian pikirkan dulu sebelum membuat konten di dunia digital. Jadikan media digital sebagai portofolio diri yang baik ya teman-teman. Jadikan mungkin ketika nanti sebagai portofolio maupun CV ya, ini sangat menarik sekali dan sangat berpengaruh sekali untuk masa depan teman-teman ya, ketika nanti mungkin setelah lulus melamar pekerjaan di perusahaannya teman-teman. Nah, apabila ada kurang lebihnya yang saya sampaikan, mohon maaf ya teman-teman. Sedikit dari saya ya, ketika teman-teman nanti ingin lebih dalam lagi bisa mengunduhnya ya, modul aman bermedia digital di literasidigital.id ya, teman-teman juga bisa follow @pan_digital Indonesia. Terima kasih teman-teman, materi yang saya berikan semoga bermanfaat ya. Kembalikan ke moderator, Kak Feti silakan.
Terima kasih Pak Rizky Hadi ya. Tadi menarik juga ya. Coba teman-teman sekarang yang menjadi peserta atau Bapak Ibu guru pernah nggak sih ngetik nama kita di Google gitu, coba munculnya apa ya? Dicek. Nah, itu rekam jejak kita itu penting banget. Apakah kita meninggalkan jejak-jejak yang baik atau justru kita oversharing sampai orang bisa profiling kita, kejahatan bisa masuk ke diri kita. Kok tahu ya aku ini ya, kok tahu aku itu, ternyata kita sendiri yang membuka di dunia digital gitu ya, nggak sadar karena wah ini penting nih demi eksistensi, ternyata membuka data pribadi. Oke, bagi yang ingin bertanya kepada Bapak Rizky, silahkan dituliskan nama, kelas, kemudian pertanyaannya ditujukan ke narsum siapa, serta pertanyaannya apa yang pasti bisa dikirim di chat Zoom atau bisa dikirim di grup WhatsApp yang sudah dibentuk. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung di acara ini tapi belum melakukan pendaftaran dan belum absensi dan unduh sertifikat, silahkan sudah bisa dilaksanakan untuk unduh sertifikatnya ya. Jangan sampai kehilangan kesempatan mendapatkan sertifikat literasi digital dari Kementerian Kominfo. Nah, selanjutnya terima kasih Pak Rizky. Kita lanjut ke pemateri ketiga kita yang ditunggu-tunggu ya. Kebetulan Bunda Cut ini ya, saya memanggilnya Bunda Cut ini, beliau seorang penulis yang sangat handal, sudah banyak karyanya yang diterbitkan, cuma polanya bergeser. Kalau dulu menerbitkan buku fisik, mungkin sekarang sudah banyak platform-platform kepenulisan online gitu ya, yang cuannya ternyata juga tidak main-main gitu. Nah, langsung aja nih teman-teman yang mau memposting, mempublikasikan karya. Kalau wujud nanti mungkin lebih ke sisi penulisan, kalau teman-teman mungkin dari seni pertunjukan, bisa mencontoh caranya Bunda Cut. Oke, langsung aja. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Kak Feti. Cut. Selamat Bunda pagi Cut, Kak oke. Feti. Langsung ya, 20 Ya, menit boleh lebih, silahkan, masih pagi. ya. Di-share pengalaman-pengalamannya mengoptimalisasikan dunia digital untuk karyanya. Terima Monggo, kasih Kak silahkan. Feti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nanti mudah-mudahan nggak ini ya, internetnya cukup baik, dan kemudian disclaimer dulu nih. Di ruang saya ini dekat sekali dengan jalan, mudah-mudahan nanti tidak terganggu. Baiklah, Kak Feti, saya izin share screen. Suara saya jelas ya Kak ya? Jelas Bunda. Oke, baiklah, saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik ya, adik-adik dari SMK Negeri 8 Surakarta ya. Dan kali ini saya ingin menyampaikan, ingin sharing aja tentang digital skill, khususnya bagaimana memanfaatkan digital itu untuk kreativitas kita, untuk meningkatkan produktivitas kita, untuk merekam jejak-jejak pengalaman kita, jejak-jejak pemikiran kita, imajinasi kita. Nah, ini nanti akan saya ceritakan. Perkenalan sedikit dulu, saya Cut Zakia Ansari. Dulu ada beberapa pengalaman ini yang mudah-mudahan menjadi apa ya, rekam jejak gitu ya, rekam jejak saya. Yang pertama, saya adalah pernah menjadi jurnalis di Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun 2002 sampai 2007. Kemudian pendiri dan pengelola Sanggar Kepenulisan Pena Ananda, di mana di dalamnya ada unit Pena Ananda Indie Publishing atau penerbit dari 2008 sampai sekarang. Kemudian juga pendamping kelas dan narsum workshop kepenulisan dari 2008 sampai sekarang. Kemudian pernah menjadi ketua relawan TIK Kabupaten Tulungagung 2015 sampai 2018 dan anggota tim penulis modul PJJ Kemendikbud Republik Indonesia kemarin waktu pandemi dari 2020 sampai 2021, dan yang terakhir adalah saat ini dari dulu ya bergabung di beberapa komunitas literasi. Kalau yang sekarang ini adalah bergabung di Wordfeed International Magazine, dan kemudian saat ini sedang merintis bersama dengan teman-teman
komunitas menulis Al-Falah. Nah, itu sekilas perkenalan ya. Sebelum itu saya ingin memberikan spill dulu ya. Mudah-mudahan ini kelihatan. Kelihatan Kak Feti? Halo? Kelihatan, Mbak. Suara saya hilang ya? Iya, Iya. aman. Nah, ini saya ingin spill dulu ya beberapa karya yang mudah-mudahan nanti bisa juga memberikan inspirasi buat adik-adik semua. Ini adalah karya-karya saya. Semuanya berbasis lokal ya, semuanya berbasis lokal, hanya saya kemas dalam bentuk fantasi atau dalam bentuk cerita anak ya kebanyakan. Nah, ini berbicara tentang kunang-kunang. Saya rasa kita sekarang ini sudah jarang sekali melihat kunang-kunang, karena itu kerinduan saya terhadap kunang-kunang itu bisa jadi inspirasi di dalam cerita ini. Ini adalah e-book ya, ini e-book. Kemudian ini juga e-book. Cerita-cerita ini masih kunang-kunang ya, Cahaya, Keke dan Kuni ini tentang apa itu namanya, bagaimana melestarikan alam. Dan ini saya ingin tunjukkan, aku si Omi juga masih berbicara tentang kunang-kunang tetapi berbeda. Kemudian Pijaran Cahaya Dahanapura ini berbicara tentang 3 anak di zaman kerajaan Daha gitu. Jadi ya sambil membaca sebuah cerita kita mengenal budaya Indonesia di masa kerajaan Daha. Kemudian Lawatan untuk Emak ini juga berbicara tentang lokal ya, tentang budaya kita, yaitu bermain egrang. Begitu juga Octopus ya, Octopus Bintang Segaran. Ini juga berbicara tentang muatan lokal. Kemudian ini adalah serial panduan menulis yang asik sekali ya. Semuanya dalam bentuk e-book dan bisa kita jual atau kita monetize ya, kita monetize. Ini juga, ini adalah non fiksi. Saya buka-buka bagaimana sih rahasia menulis seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian ini seperti Lingkar Serimpi. Lingkar Serimpi ini juara 1 cerpen tahun 2022, cerpen nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Banjarmasin. Banjarmasin. Kemudian ini masih berbicara tentang nasi pecel. Nasi pecel itu juga khas kita ya. Kemudian dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, kemudian ini Sitemon karena SMK 8 ini adalah SMK yang khusus tentang kesenian ya. Seloka Temon bin Embuh ini berbicara tentang seni kentrung ya. Temon itu adalah anaknya seorang bintang kentrung. Saya mengambil settingnya di Tulung Agung ya, dan ini juara Harapan 3 Gramedia Writing Project yang akan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Nah, kemudian apalagi yang berbicara tentang Black Death Journalist ini berbicara tentang Eropa ya, tentang Eropa pada saat wabah Black Death. Nah, ini juga ya teman-teman, ini adalah sekilas saja. Nah, kemudian kita masuk ke paparan yang akan Bunda sharingkan ke teman-teman semua. Baiklah, mohon maaf ya kalau ngomongnya cepat sekali ini karena memang sudah bawaan lahir kayak gini nih. Kak Feti, nanti kalau suara saya kurang jelas tiba-tiba hilang, mohon untuk diingatkan ya Kak. Nah, apa yang ingin saya ceritakan ini sekedar pemantik saja untuk kita bisa berdiskusi panjang. Jadi nanti mungkin ada beberapa slide yang kita skip ya, yang saya skip ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kecakapan digital atau digital skill, itu sudah jelas sekali adalah bagaimana kita mengetahui digital itu fungsinya apa, manfaatnya apa buat kita, dan bagaimana kita memahami dengan baik 4 pilar yang sekarang ini kita diskusikan ya. Jadi bagaimana memanfaatkan digital itu, mengetahui, memahami, dan menggunakan. Nah, untuk saat ini saya akan membatasi penggunaannya di dalam dunia kepenulisan. Seperti yang tadi Bu Wening sampaikan ya,
teman-teman, adik-adik nih bisa merekam semua prestasi, semua proses, dan semua imajinasi itu dalam beberapa bentuk. Selain video, itu juga bisa dalam bentuk tulisan. Nah, mungkin adik-adik ada yang belajar tari serimpi. Saya kebetulan bukan penari dan tidak terlalu tidak terlalu mendalami tentang dunia tari. Tetapi dengan internet saya bisa belajar mempelajari apa sih tari serimpi itu, filosofinya seperti apa. Kemudian ternyata filosofinya sangat luar biasa, karena itu awal tari serimpi itu dikenal dengan Serimpi Sangupati, ya, karena memang saat itu penari-penari serimpi itu dihadirkan dalam saat, kalau tidak salah di Jogja ya, Kesultanan Jogja itu berembuk dengan Belanda, karena tidak tahu apa siasat Belanda, maka istilahnya para penari-penari ini itu menari untuk menghibur proses proses dialog itu dengan diselipin keris ya, keris. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu, maka para penari-penari ini berjibaku untuk menyelamatkan Indonesia. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Baiklah, lanjutnya sekarang cakap media secara digital landscape atau landscape digital itu seperti apa gambaran besarnya. Tapi nanti kita tidak akan mengulik dalam ya teman-teman. Jadi secara landscape digital yang disebut dengan cakap bermedia digital atau kecakapan digital itu memiliki, kita semua itu memiliki kecakapan atau pengetahuan dasar bagaimana menggunakan perangkat keras dan bagaimana menggunakan perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu yang kita sebut dengan gawai ya, kita mengenal apa saja yang membangun gawai itu dan mengapa bisa demikian, bagaimana kita bisa akses gitu ya. Syukur-syukur kalau teman-teman atau adik-adik itu misalnya gawai kita dalam kondisi error dan kemudian bisa menguasai bagaimana membenahi. Kita tidak akan berbicara di situ. Nah, tapi kita akan berbicara pada pengetahuan dasar bagaimana mengoperasikan perangkat lunak dan aplikasi. Nah, nanti khususnya adalah aplikasi kepenulisan. Nah, ini juga akan kita perlukan, teman-teman. Mesin pencarian informasi, bagaimana kita memanfaatkan, itu menjadi salah satu dari kecakapan digital juga. Mesin informasi itu penting sekali karena namanya juga mesin pencarian informasi, berarti membantu kita untuk menemukan informasi-informasi yang kita butuhkan dengan menggunakan kata kunci tertentu. Nah, di dalam dunia menulis, meskipun itu tulisan fiksi, di dalam dunia menari juga ya, ketika kita ingin menciptakan tarian, dalam dunia seni, ya, perupa misalnya ingin menciptakan sebuah lukisan, katakanlah gitu, itu perlu riset sehingga karya kita ini bukan hanya karya yang imajinasi kosong gitu ya, karena di dalam sebuah karya itu tetap harus ada yang namanya logika karya. Kalau di dalam menulis atau di dalam fiksi itu kita kenal dengan logika cerita. Nah, sehingga memanfaatkan mesin pencarian informasi dengan tepat, kemudian mendapatkan informasi-informasi yang akurat, yang bernas, yang bukan hoax gitu ya, itu juga menjadi keterampilan yang sangat penting untuk kita lakukan gitu ya. Nah, ambil contoh nih ya, saya ketika mau menulis tentang Black Death gitu ya, informasi dalam bahasa Indonesia itu sedikit sekali, maka kita gunakan dengan kata kunci bahasa Inggris gitu ya. Kita akan menemukan beberapa literatur atau bacaan atau mungkin foto-foto. Foto belum ada ya waktu itu karena kala akhir masa keemasan abad pertengahan, itu belum ada foto. Jadi ada beberapa ilustrasi yang itu membantu untuk saya mengolah informasi Black Death menjadi novel Black Death Journalist. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih, jadi ketika kita berbicara
tentang kecakapan media, ada beberapa yang harus kita ketahui sebagai dasar ya teman-teman. Yang pertama adalah landscape-nya seperti apa, kemudian ada yang namanya mesin pencari informasi, bagaimana kita menggunakannya dengan tepat dan untuk apa, gitu ya. Yang jelas untuk mencari informasi, tetapi informasi yang seperti apa, bagaimana mencari informasi yang tepat dan itu bukan hoax, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita masih berbicara tentang cakap bermedia digital, itu aplikasi dan media sosial. Nah, dua hal ini penting sekali ya, software ini atau apa ya istilahnya, perangkat lunak ini ya, ini sangat penting sekali, yaitu aplikasi dan media sosial. Nah, aplikasi itu adalah perangkat lunak yang memang dirancang dan dikembangkan untuk keperluan tertentu atau untuk fungsi tertentu, gitu ya. Misalnya aplikasi platform kepenulisannya yang sekarang ini berdasarkan penelitiannya siapa ya, nanti kita lihat slide berikutnya, ada 27 platform kepenulisan yang itu bisa berbayar, tetapi saya nanti akan bercerita yang paling mudah untuk kita monetize ya, tidak perlu waktu harus katakanlah sekian bulan atau sampai selesai karya kita, enggak harus seperti itu, tetapi kita bisa memonetize-nya sendiri. Tidak harus izin admin atau menandatangani kontrak tertentu ya. Nah, begitulah aplikasi. Jadi aplikasi itu memang dirancang untuk keperluan penggunanya. Macam-macam ya aplikasinya itu. Nah, kita akan fokus di aplikasi kepenulisan nanti. Kemudian media sosial itu adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna atau netizen itu untuk berinteraksi, berbagi konten dan berkomunikasi dengan orang lain secara online gitu ya. Seperti kita sudah ketahui apa saja itu dan di dalam dunia kepenulisan itu juga dipentingkan, juga diperlukan. Pertama adalah untuk kita sharing sendiri pengalaman kita, gagasan-gagasan kita, imajinasi kita. Yang itu kita harapkan menjadi jejak positif karena memberikan inspirasi kepada teman-teman kita yang mungkin followers atau mungkin berjejaring dengan kita. Ya, kemudian juga yang terpenting adalah berkomunikasi karena karya zaman sekarang itu tidak seperti karya berapa puluh tahun yang lalu ya, di mana pembaca itu bisa berkomunikasi dengan penulisnya, bisa memberi komentar kepada penulisnya. Nah, sehingga penting sekali ini bagaimana kita menjadikan media sosial kita itu bisa membranding kita sendiri gitu ya. Saya seorang penari dan seputar proses belajar saya itu ada di Facebook saya, katakanlah gitu. Itu akan lebih bagus daripada kita sharing atau cerita hal yang tidak memberikan inspirasi untuk teman-teman kita. Kemudian yang terakhir teman-teman, dan ini perlu dan tadi sudah dijelaskan sedikit bagaimana dompet digital, lokapasa dan transaksi kita ini aman. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rizky ya. Jadi di dalam platform itu selalu disertai ada dompet digital, kemudian mungkin karya kita seperti yang karya-karya tadi saya paparkan itu ada di Lokapasar atau di apa istilahnya e-commerce marketplace ya. Tapi ini yang khusus tulisan atau karya-karya literasi gitu ya. Kemudian juga transaksinya harus aman. Nah, ini harus juga diketahui oleh kita atau adik-adik yang nanti ingin menerjuni dunia kepenulisan dan memanfaatkan platform yang ada, bagaimana aplikasi yang memungkinkan kita untuk menyimpan rupiah atau untuk menyimpan cuan kita gitu aman gitu ya. Bagaimana melakukan transaksi antara kita dengan pemilik platform atau pengelola platform. Nah, teman-teman, sekarang ini kita bisa jualan di mana saja ya, gitu. Atau katakanlah di Facebook, kita bisa jualan di IG, kita bisa jualan. Tetapi itu tingkat keamanannya sangat kecil sekali karena kita bisa
juga bertemu dengan penipu-penipu yang berjualan lewat WhatsApp, kemudian lewat Facebook, atau lewat IG ya. Tetapi kalau lewat platform yang itu sudah terverifikasi, katakanlah kalau di saya itu tip-tip ya, tip-tip.co, itu urusan saya itu atau urusan penulis itu hanya dengan tip-tip yang akan mengatur sirkulasi dari transaksi dan kemudian mengelola pendapatan kita, dan kemudian mengirim menyimpan dan kita bisa tarik tunai itu pindahkan ke rekening kita itu oleh kita sendiri sehingga aman semuanya. Platform-platform seperti inilah yang harus kita cari, yang harus teman-teman lebih fokuskan kan, daripada kita nggak mau nih ketemu sama penipu. Bahkan pembeli pun bisa menjadi sebetulnya adalah sosok penipu. Karena bisa juga yang mengatakan, saya sudah transfer 500 juta untuk pembelian gitu. Ternyata tidak ada transferan masuk, itu pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Baiklah teman-teman, jadi ada dalam kecakapan digital tadi ada 4 hal penting yang harus kita ketahui. Oke, dan sekarang saya ingin fokus pada digital skill untuk kepenulisan. Jadi bagaimana kita memiliki keahlian untuk menemukan aplikasi yang cocok, agar kita bisa produktif, agar kita bisa menulis, agar kita bisa berkreasi secara pribadi, dan kemudian kita bisa menyebarluaskan atau mendistribusikan, baik itu termonetize atau tidak termonetize, tergantung dari yang kita mau. Kita boleh menulis dan kemudian ini nggak saya monetize deh gitu, nggak apa-apa. Kayak di YouTube kayak gitu juga ya. Tapi kalau di YouTube monetize-nya harus diizinkan oleh YouTube sendiri yang memiliki beberapa serangkaian aturan. Dan teman-teman juga bisa ya nanti untuk intip-intip YouTube saya, namanya sama, Cut Zaki Ansari. Kemudian hal kedua, keterampilan menggunakan media sosial dan alat komunikasi digital untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Kalau di sini saya contohkan adalah bagaimana kita menguasai promosi untuk marketing yang tentu saja market kita atau pangsa pasar kita itu adalah orang-orang yang barangkali tidak kita tidak kenal pribadinya. Jadi ini adalah cara atau media ini menjadi cara untuk mempertemukan kita dengan pangsa pasar kita. Satu, dan ini juga menjadi cara untuk kita bertemu dengan mitra-mitra kita. Mungkin nanti adik-adik setelah menekuni katakanlah selama 1 tahun atau 2 tahun kemudian bertemu dengan bertemu dengan penerbit, bertemu dengan production house, bertemu dengan OTT gitu ya. Dan kemudian karya adik-adik juga ada yang difilmkan. Jadi sebegitu kita tidak terlalu atau tidak harus bersusah payah kayak tempo dulu ya, ketika harus ke Jakarta gitu ya untuk bisa bertemu dengan penerbit, melakukan negosiasi dan transaksi dengan penerbit, harus datang. Kita sekarang sudah tidak seperti itu lagi, sehingga waktu kita bisa maksimal untuk berkarya dan bagaimana kita mengemas atau membangun pangsa pasar kita. Kemudian yang ketiga, digital skill di sini adalah kemampuan untuk menghasilkan dan mengedit konten digital dalam bentuk apapun yang bisa teman-teman share. Oke. Bentar ya, tarik nafas dulu. Sebentar. Saya lanjutkan. Oke. Jadi bagi adik-adik mungkin tidak terlalu heran karena mungkin adik-adik ketika lahir itu sudah katakanlah usia berapa tahun adik-adik sudah mengenal itu gawai, sudah mengenal beberapa aplikasi gitu ya. Adik-adik lebih piawai dibanding kami dari generasi X ya, generasi X yang termasuk digital migran gitu. Kami harus belajar keras, tapi adik-adik bisa mempelajarinya dengan sangat cepat. Nah, kesempatan inilah yang
jangan kita lewatkan ya. Nah, jangan kita lewatkan, jangan adik-adik lewatkan karena adik-adik bisa berkreasi dan meninggalkan jejak karena menulis itu dengan menulis adik-adik akan usianya panjang sekali bisa berabad-abad ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, bentar. Nah, ini saya ingin berbicara tentang menulisnya sendiri ya, tapi tidak teknis, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau disuruh memilih ya, enak mana sih menulis atau merekam video? Atau enak mana sih membaca atau menonton atau mendengar? Tentu saya yakin sekali, saya yakin sekali masih banyak yang memilih menonton, mendengarkan, atau membuat video atau podcast gitu ya. Nah, halo, apakah waktunya sudah hampir habis? Belum ya? Nah, saya ingin mengajak adik-adik untuk kita ubah mindset kita ya, kita ubah cara berpikir kita, yaitu ada pepatah atau katakanlah ini sebetulnya jargonnya Om Gulagong ya sebagai Duta Baca Indonesia, membaca itu sehat dan menulis itu hebat. Karena memang salah satu manfaat atau fungsi membaca itu adalah releasing atau menyehatkan mental kita. Begitu juga menulis. Menulis itu membantu kita atau menulis itu ibarat teman yang ketika kita curhatin gitu, dia nggak bocor halus gitu. Jadi menulis, membaca itu sebetulnya membuat hati kita lebih tenang, mental kita lebih kuat. Nah, kalau mindset itu kita pegang teguh gitu ya, atau kita miliki, maka kita tidak akan segan-segan menuliskan banyak pengalaman yang kita lakukan. Kemudian, kalau kita ingin menulis, adik-adik, itu tetapkan tujuan gitu. Saya ingin coba-coba dulu deh gitu. Kalau coba-coba dulu, pilih aja aplikasi yang apa itu namanya, yang untuk menarik menarik membaca gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi yang memang itu diminati oleh anak-anak muda gitu ya. Banyak sekali. Saya sebut salah satunya adalah Wattpad ya. Itu. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, kemudian kalau yang tujuan harus ditetapkan. Kalau yang memang punya tujuan, aku ingin cari cuan gitu ya. Kalau di Wattpad nggak bisa, susah gitu ya. Nah, maka mungkin bisa di KBM atau kayak saya punya akun di KBM atau di Tip-Tip gitu ya. Nah, gimana Bun kalau misalnya apa itu namanya belum laku gitu? Jangan khawatir karena ada genre gitu ya, itu booming banget gitu ya. Nah, kebetulan genre-genrenya Bunda ini bukan genre-genre saya ini bukan genre-genre romantis, bukan genre-genre yang apa itu namanya menjual omong kelobot soal cinta gitu ya. Sehingga tren yang sekarang ini lebih ke dramatik gitu kan, yang ngomongin soal cinta dan lain sebagainya, itu yang sekarang ini lagi booming dan kemudian karya-karya Bunda masih belum tersentuh, tetapi someday suatu saat kita yakin sekali ada perubahan tren ya, ada perubahan tren. Nah, promosi yang kita lakukan itu bisa membantu untuk melakukan perubahan tren gitu ya. Dan Bunda belum melakukan itu. Jadi tetapkan apa itu namanya visi misi kita, kemudian pilih platform dan bagaimana cara apa itu namanya cara menggunakan platform itu. Adik-adik bisa lihat di YouTube saya ya, di YouTube-nya Zeki Ansari. Nah, kemudian gunakan platform itu dengan disiplin. Jadi kalau kita ingin sukses apapun juga ya adik-adik ya, apakah itu di dalam kita mengembangkan kesenian kita, dalam menulis itu harus disiplin. Disiplin itu menjadi salah satu kunci untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah ini teman-teman, ini tadi sudah saya singkat ya, sudah saya sampaikan maksudnya. Tujuannya apa? Kita lanjutkan aja ya. Ini
ini salah satu contoh ya, salah satu contoh ketika saya menulis dan kemudian saya ikutkan di lomba di platformnya Gramedia Writing Project. Jadi Gramedia itu sekarang itu banyak penerbit yang punya platform-platform kepenulisan ya, katakanlah IDF, kemudian Mizan, kemudian Gramedia, dan banyak lagi itu memiliki platform kepenulisan yang tujuannya itu penerbit bisa ngintip tulisan para penulisnya dan kemudian mensupport, mendukung penulis yang memang sesuai dengan penerbit itu. Nah, sama seperti ini, Seloka Temon Bin Embuh ini adalah eventnya Gramedia Writing Project, bekerja sama dengan penerbit buku Kompas, dan ternyata isu, katakanlah apa itu namanya, jejak tradisi di Tulungagung, yaitu tentang kentrung, itu menjadi juara harapan 3 di event GWP, dan saya tinggal menunggu saja terbitnya oleh penerbit buku Kompas. Saya lanjutkan. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya, menurut Santi Sumiati, berdasarkan penelitiannya, itu ada 27 platform menulis yang berbayar. Keren teman-teman, keren sekali adik-adik. Tinggal pilih. Nah, adik-adik bisa membaca apa itu namanya, membaca banyak informasi ya, mana yang akan adik-adik pilih. Nah, platform ini juga menyediakan bagi pembacanya, gitu ya, untuk menjadi promoter, dapat cuan, kemudian jadi reseller, dapat cuan, affiliate juga dapat cuan. Jadi kalau aku nggak bisa menulis, belum bisa aku menulis, ya sudah, aku bisanya cuma baca-baca doang sih, tetapi ada beberapa bab yang itu dikunci dan harus aku beli kalau aku mau baca. Nah, untuk mendapatkan cuannya ya gitu ya, supaya bisa membeli bab-bab yang terkunci tadi, kita bisa bergabung menjadi promoter, reseller atau affiliate ya, yang dibayar ketika apa itu namanya, ketika kita berhasil menjualkan gitu, closing gitu ya, buku-buku atau katakanlah bacaan-bacaan yang ada di platform itu. Nah, nanti bisa dibaca secara lengkap ya adik-adik. Ini kunci juga. Jadi sebelum tadi kita sudah ngomongin soal tujuan ya, sebelum kita memilih platform, nggak mungkin kita itu bisa punya banyak platform dan kemudian semuanya aktif, dan itu sudah Bunda saya uji gitu ya. Saya ada beberapa platform, misalnya di Storyal, kemudian GWP, Cabaca, terus kemudian apa lagi, KBM, kemudian ada e-commerce marketplace, apa itu namanya, tip-tip gitu ya. Kemudian bisa setiap bulan semuanya ada isinya gitu, enggak, pasti ada yang mana yang kita prioritaskan. Nah, adik-adik juga bisa seperti itu. Jadi silakan pilih 1, 2, 3, jangan banyak-banyak lah ya, yang itu sesuai dengan style atau kesenangan adik-adik gitu ya. Pilih yang sesuai dengan tujuan dan target, mudah diakses, fitur-fiturnya gampang gitu ya. Dan kemudian kalau memang ingin dapat cuan gitu ya, itu pilih yang monetize-nya gampang ya, yang monetize-nya gampang. Sebentar. Nah, saya tunjukkan di sini adalah KBM sama tip-tip ya. Kemudian kalau saya lebih memilih platform yang asli Indonesia yang dikembangkan oleh teman-teman pengguna kita, produk Indonesia. Di sini misalnya Storyal, KBM, Wacaku, Gramedia Writing Project, kemudian Kuiku, dan tip-tip gitu ya. Nah, dan ada manfaat-manfaat lebih gitu yang bisa adik-adik dapatkan dari platform tersebut. Nanti akan saya saya ambil contoh ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ingin misalnya bermain teater ya, adik-adik di sekolah itu berlatih atau mungkin ada jurusan
production saya kurang tahu ya, teater gitu ya. Berarti perlu yang namanya skenario gitu. Nah, berarti adik-adik sudah terbiasa belajar menulis skenario. Nah, adik-adik itu kalau saya sarankan bergabung di Kwiku, karena Kwiku itu bekerja sama dengan Falcon ya, yang secara apa ya, bukan reguler sebetulnya, insidental itu mengadakan lomba-lomba penulisan skenario gitu ya. Nah, atau adik-adik posting aja menggunakan Kwiku itu hanya posting-posting skenario-skenario gitu yang bisa jadi meskipun itu tidak dilombakan akan dilirik oleh Falcon Production gitu ya. Dan mungkin bisa jadi sinetron, mungkin jadi film. Kalau biasanya Falcon ini ya apa? Ya ada yang film layar perak, juga ada yang layar lebar, ada yang layar perak ya. Nah, itu. Begitu adik-adik sekilas tentang yang bisa saya sharingkan, dan kalau mau kontak-kontak dengan saya, emailnya ada di zakizahrattuga@gmail.com, kemudian WA-nya 085162796162, kemudian seluruh medsos tadi, alamat-alamat medsos tadi ada di linktree/cutzakiah atau di apa itu namanya di IG saya. Baiklah Kak Feti, itu yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan semangat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cut. Wah, luar biasa sekali. Kelihatan banget expert dalam bidangnya gitu ya. Tadi saya melihat juga ada 27 platform penulisan yang bisa cuan gitu. Saya pernah itu download aplikasinya apa ya, waktu COVID itu baca novel 10 episode free, habis itu bayar. Ya. Wah, nggak kerasa ternyata e-wallet saya ratusan ribu habis buat bacain novel teman-teman penulis yang luar biasa gitu ya. Ternyata harganya malah lebih mahal daripada beli buku fisik. Oh iya, iya betul. Iya, jadi semua karya sekarang bisa dimonetisasi ya teman-teman semuanya ya, apalagi teman-teman memang berkecimpung di bidang seni, outputnya seni dan budaya kita selain membawa nama Indonesia juga kalau ideologi keterampilan nggak dibiayai juga nanti bakal mandek ya Bunda ya. Betul. Ya betul, jadi memang harus ada bensinnya untuk tetap kita berkarya itu nggak masalah, tetap sah-sah saja gitu ya. Oke, dari ketiga narasumber semuanya sudah disampaikan, dari Bu Wening, budaya digital, dari Bapak Rizky sudah disampaikan keamanan digital, dari Bunda Cut sudah disampaikan kecakapan digital ya, bagaimana mengoptimalisasi karya kita menjadi cuan dan juga publisitasnya luar biasa gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah ada yang bertanya belum? Coba saya lihat kolom chat. Oh, belum ada yang bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, saya aja yang bertanya. Bu Wening, apakah masih hadir bersama kita? Coba kalau belum Bu Wening belum hadir bersama kita, saya tanya ke Bapak Rizky. Ini masalah keamanan digital gitu ya. Sebenarnya kan pengguna media sosial itu kan ada batasan umur. Untuk teman-teman SMK kan pasti sudah bisa menggunakan semuanya. Saya mau bertanya tentang kalau di TikTok atau Twitter itu kan masuknya explore ya, jadi bukan add friend baru berteman seperti Facebook. Menjaga keamanan diri gimana sih biar nggak orang asing tiba-tiba ngajak ngobrol, sok kenal, sok deket, terus bisa merayu-rayu, akhirnya timbul kejahatan finansial. Itu cara membentengi dirinya seperti apa? Oke, terima kasih Kak Feti atas pertanyaannya. Izin menjawab, bagaimana kita bisa membentengi diri dari penipuan maupun dari hal-hal yang sekiranya nanti merugikan kita ya teman-teman. Jadi lebih baik kita mencegah ya daripada kita jadi korban ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mencegah yang tidak diinginkan itu ya.
Yang pertama teman-teman bisa cek dulu bagaimana mutual friend mungkin apakah dia itu punya kesamaan pertemanan ya dengan kita, atau dia kelihatannya stalker yang hanya ingin mungkin sangat mencurigakan ya, mungkin bisa di-unfollow ya. Terus bagaimana kita mencari pertemanan yang lebih positif ya, teman-teman bisa follow jaringan teman-teman ya untuk mengembangkan relasi teman-teman, mungkin di bidang seni bisa follow seperti mungkin artis-artis atau seniman yang membidangi itu. Kemudian juga teman-teman mungkin ada platform-platform yang juga untuk bisa berkolaborasi ya untuk mengembangkan skill teman-teman di bidang seni ya terutama. Terus kemudian juga dijaga ya keamanan akunnya, bagaimana teman-teman mengupload di sosial media terkait mungkin jejak-jejaknya yang saya sebutkan tadi di materi, seperti data pribadi ya, yang hal-hal yang penting, sifat privasi, jangan sampai banyak terpublikasi di sosial media maupun internet ya teman-teman, karena sangat berbahaya sekali di masa depan. Jadi pikirkan dulu sebelum teman-teman posting ya teman-teman. Kemudian juga jaga keamanan akunnya ya. Mungkin kalau terhubung ya, biasanya di aplikasi itu di aplikasi sosmed itu pasti terhubung dengan aplikasi lain ya, misalnya Facebook itu pasti terhubung dengan mungkin aplikasi di luar sana yang bisa game dan lain-lain, itu bisa dibersihkan ya, karena juga pasti merekam data teman-teman ya. Kemudian juga amankan selalu passwordnya ya. Kemudian juga mungkin ada ini ya, telepon dari pihak lain yang mengaku sebagai platform, mengaku sebagai Twitter, mengaku sebagai Facebook, lebih baik jangan dihiraukan saja ya. Apalagi mungkin nanti dikirimi OTP, itu jangan sampai teman-teman baca ya, seperti itu. Juga sekarang juga orang-orang yang tidak dikenal itu lebih waspada ya, tapi saya yakin di SMKN 8 itu kalau anak-anak sekarang itu pasti privasinya sangat terjaga ya, karena kebanyakan dari anak-anak itu saya lihat dari teman-teman itu postingannya justru nggak ada. Jadi sekali upload itu terus postingannya nggak ada. Ini saya lihat dari adik-adik kita yang anak-anak kita yang baru masuk SMK, masih remaja, ini biasanya postingannya malah nggak ada. Tapi langkah preventifnya mungkin kalau ada orang-orang yang follow dan tidak dikenal itu untuk menghindari trafficking ya, atau penculikan anak. Apalagi kalau teman-teman juga COD ya di luar sana, mungkin COD membeli barang seperti itu ya, mungkin butuh makanan atau butuh barang di sosial media, di toko online seperti itu, sebisa mungkin ajak temennya ya, atau orang yang lebih dewasa, jangan sampai sendiri ya, karena marak sekali pencurian anak. Dan saat ini juga saya pernah sharing juga dengan perlindungan anak itu, ini sampai penjualan anak ataupun untuk ini di penjualan untuk dijual ke ini ya, menjadi mucikari ataupun ini ya, untuk bekerja seks ya. Jadi berhati-hati sekali ya teman-teman, di internet itu juga kemajuan teknologi juga dengan adanya AI ya, jangan sampai berlebihan saat mengupload, karena saat ini juga sangat mengancam sekali ya. Foto itu bisa diedit dengan sangat mudah, bahkan bisa sampai menyebarkan fitnah dengan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu Kak Freddy yang bisa saya spill dari pertanyaannya. Terima kasih. Mas Rizky, tetap jaga keamanan ya teman-teman ya, jangan gampang percaya sama orang yang nggak ada di kontak kita atau nggak ada di circle kita gitu. Bunda Cut sudah masuk, singkat saja Bunda, ini waktunya udah mau habis. Sebagai pembuat karya pemula nih,
kan kalau di internet itu kan siapapun bisa mengomentari, bisa melihat. Ya. Tipsnya sih biar tahan banting gitu ya, karena takutnya kalau kita masih mulai-mulai, apalagi adik-adik masih mulai untuk posting, tapi dapatnya bully, mentalnya udah duluan. Nih tipsnya gimana biar tetap jalan terus? Iya. Singkat saja Bunda. Yang pertama, teman-teman bisa membuat akun dengan nama pena ya, nama pena. Jadi bukan nama asli, sehingga hubungan antara ketika kita di dunia maya dengan di dunia nyata itu terpisah gitu kan. Itu yang pertama. Itu bisa teman-teman gunakan, misalnya nama saya Zaki Ansari ya, kemudian saya punya nama, tapi nama pena itu jangan yang susah dibaca ya, katakanlah Melati Putih gitu, nggak masalah kan, tanpa harus menunjukkan profil kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meskipun teman-teman punya nama pena, teman-teman harus siap juga ya mendapatkan masukan-masukan yang kadang-kadang itu tidak kita inginkan ya, tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga, kalau bisa ingin menulis ya ini di dunia menulis, teman-teman menulis sesuai dengan usia teman-teman nih ya, usia teman-teman. Jadi kita tidak mengeksplor atau menulis yang kita sendiri belum pernah mengalaminya, gitu. Kemudian ambil tema-tema yang aman, ya teman-teman. Kalau memang khawatir kan suatu saat karya kita ini akan dikatakanlah dikomentarinya negatif, ambil tema-tema yang aman. Dan itu banyak sekali teman-teman. Saya malah tertarik sekali karena teman-teman ada di lingkungan yang dunia seni itu seperti samudra inspirasi. Jadi ada 4 hal ini yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama membuat nama pena, menggunakan nama tema, menyiapkan juga teman-teman untuk menerima masukan atau kritikan yang mungkin tidak sama, dan teman-teman teman-teman juga bisa misalnya pernah satu kali mendapatkan komen negatif itu tidak selalu negatif sebetulnya, mungkin tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan aja gitu ya apresiasinya. Tapi kalau komen itu sudah terkait dengan sara, kemudian sudah tidak elok, tidak etis, teman-teman bisa blokir akun itu ya, untuk tidak mengakses lagi akun kita. Itu Kak Feti. Oke, terima kasih Bunda Cut. Terakhir ke Ibu Wuning, Ibu closing statement aja dari acara pagi ini, menutup acara pagi ini, closing dari Kepala Sekolah SMK 8 Surakarta, Ibu monggo. Ya. Terima kasih untuk closing statement saya untuk pagi hari ini, anak-anakku dan semuanya para pelajar di seluruh Indonesia. Mari kita manfaatkan literasi digital kita dengan baik, dengan cara kamu mengunduh karya-karya kamu. Yang pintar menulis silahkan menulis di digital kita. Yang pintar buat video silahkan buat tag video. Yang pintar untuk membuat gambar-gambar yang bagus silahkan tag di sini. Dan itu terutama yang di tag adalah wawasan budaya kita, seni tari kita, budaya-budaya Indonesia kita, sehingga apa yang menjadi semangat kita di Pancasila benar-benar tertanam di dalam diri kita. Sekali-sekali medsos gunakan semuanya untuk bagaimana kita mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu saja Mbak Fepti, semangat. Semoga kita menjadi SMK Pelestari Budaya, cakep dan gumregah. Terima kasih. Oke, semangat SMK 8 Pelestari Budaya Indonesia. Wah, keren sekali nih, pengen hadir di sana rasanya. Oke, terima kasih Bu Wuning, terima kasih Bapak Rizky, terima kasih Bunda Cut ya, terima kasih insight-nya semuanya untuk teman-teman SMKN 8 Surakarta. Sebelum saya menutup acara, silakan di open cam dulu semua kameranya, kita foto bersama dulu. Operator siap ya, operator silahkan diambil gambarnya menggunakan simbol L literasi. Saya hitung di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, operator sudah ya. Hanya 1 slide aja karena teman-teman nobar. Oke.
Terima kasih semuanya untuk SMKN 8 Surakarta, untuk Kominfo, dan juga untuk seluruh pengisi acara pagi hari ini, dan seluruh peserta tetap semangat. Saya mengingatkan kembali untuk yang mendaftar dan belum mengunduh sertifikat, silahkan didaftarkan dan mengunduh sertifikat kegiatan kita pada pagi hari ini. Bagi yang masih berkendala, bisa langsung menghubungi admin yang ada di WhatsApp Group. Semoga teman-teman tidak melewatkan kesempatan bagus mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kominfo. Saya pribadi, Feti Kurnia, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pagi ini ada salah kurangnya, dan kami segenap tim Pandu Digital Indonesia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu kembali di lain acara dan lain kesempatan. Salam literasi. Monggo Bu Weneng, Mbak Cut, Mas Rizky, Mas Aimar, dan teman-teman lainnya mohon izin undur diri dulu. Terima kasih. Dulu ya teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih Bu Neng dan teman-teman di S98 dan Mbak Cut. Terima kasih.